Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Khanafitina azzakumullah. Alhamdulillah. Akhirnya daurah kita memasuki season yang terakhir. Season yang ketiga ini waktunya sempit. Hanya sampai jam 9 atau jam 9 lebih sedikit. Sesungguhnya masih banyak hal-hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan prinsip seorang salafi sejati. Sebelum saya melihat kertas pertanyaan ini, mungkin bisa kita singgung secara ringkas hal-hal yang perlu disampaikan kepada antum semua, walaupun tidak serinci yang tadi, yang mestinya ada pada seseorang sunni salafi. Di antaranya ialah terkait dengan prinsip ubudiyah, prinsip ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sunni salafi itu dikenal sebagai seseorang yang giat dalam beribadah kepada Allah, sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya serta ulama salaf. Dan sampai sekarang ini mereka tidak hanya dikenal kuat dalam perkara manhaj wal aqidah, tapi ialah al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah, mempersembahkan ibadahnya untuk Allah semata, dan mencontoh Rasulullah SAW dalam segenap aspek ibadahnya, disertai dengan prinsip mujahadah. Mujahadah itu ialah bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, mengekang hawa nafsunya supaya dia mau tunduk, mau diajak ibadah kepada Allah. Allah mengatakan firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, niscaya akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kebaikan menuju kami. Mujahadah itu ada unsur kesungguh-sungguhan. Mujahadah itu ada unsur memaksa jiwa yang malas ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Mujahadah itu ada unsur peningkatan dalam perkara ibadah kepada Allah. Di antara contoh mujahadahnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy alaihi salatu wassalam yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamah. Rasul alaihi salatu wassalam qiyamul lail hingga bengkak kedua telapak kakinya. Ketika ditanya, beliau menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh suka menjadi hamba Allah yang bersyukur? Memaksa hawa nafsu untuk bangun di malam hari, memaksa hawa nafsu untuk tadabbur, tadarru', khusyuk ibadah di malam hari, sehingga bengkak kakinya. Itu contoh mujahadah. Maka seorang sunni salafi tidak hanya qawiyun fil aqidah, qawiyun fil manhaj, tapi juga qawiyun fil ibadah, tapi sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula barakallahu fikum yang harus diingatkan di sini, bahwasanya di antara prinsip-prinsip seorang salafi ialah memiliki akhlakul karimah yang sangat tinggi. Ini semuanya rincian dari prinsip syumuliyatul manhaj. Manhajnya dia sangat menyeluruh. Dalam bab akidah kuat, manhajnya kokoh, ibadahnya semangat dan giat. Dalam perkara akhlaknya pun juga sangat mulia, memiliki etika yang sangat tinggi.
Rasul sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah tabaraka wa taala sebagai nabi yang memiliki akhlak yang sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul alaihi salatu wasallam sungguh di atas akhlak yang sangat agung. Maka tatkala kita mencontoh akidah Rasul, mencontoh manhajnya Rasul, mencontoh ibadahnya Rasul, di saat yang sama kita juga harus mencontoh akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam. Yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam adalah Al-Quran. Menerapkan isi kandungan Al-Quranul Karim dalam kehidupan sehari-hari. Akhlakul karimah barakallahu fikum. Ada akhlakul karimah hubungan hamba dengan Rabbnya. Ada akhlakul karimah hubungan hamba dengan sama hamba yang lainnya. Dibagi dua. Akhlak seorang hamba kepada Rabbnya ialah ubudiyah kepada Allah. Tahqiqul ubudiyyah billah, mewujudkan dengan murni ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu giat ibadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasul, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh mujahadah, maka akhlaknya sangat tinggi kepada Allah. Bahasanya orang sekarang hablum minallah. Adapun akhlak sesama hamba ini meliputi banyak pihak. Ada akhlak bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, diwujudkan dengan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Diwujudkan dengan mahabbatur Rasul, mencintai Rasul alaihi salatu wassalam dengan cinta yang hakiki. Diwujudkan dengan al-iqtifa' bi atharih, senantiasa meniti jalan hidupnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu akhlak pada Rasul. Semakin orang berpegang teguh dengan sunnah, semakin mulia akhlaknya bersama dengan Rasul. Semakin orang meniti tidak langkah beliau dalam semua aspek kehidupannya, semakin mulia pula akhlak dia bersama dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ini mulia akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul. Berkaitan dengan pembersihan jiwa kita masing-masing. Jiwa kita harus dibersihkan dengan sebersih-bersihnya, sebagaimana badan kita juga dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Tazkiyatun nufus barakallahu fikum itu diisi dengan amalia ibadah. Nutrisi hati itu ialah ibadah kepada Allah. Gizinya hati itu ialah iman kepada Allah dan amal saleh. Di saat yang sama kita harus membuang berbagai macam kotoran-kotoran hati dengan cara memperbanyak istighfar wa taubah kepada Allah tabaraka wa taala. Meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan al-ma'asi wa dzunub. Itu upaya untuk membersihkan jiwa dari berbagai macam kotoran-kotorannya, sekaligus membuang semua itu dengan istighfar dan taubah. Tazkiyatun nufus. Itu penting. Juga ada akhlak bersama dengan orang tua. Seorang sunni salafi semakin dia semangat belajar, semakin semangat dia ta'lim, semakin mengerti manhaj salaf, maka semakin berbakti pada orang tuanya. Akhlak pada orang tua diwujudkan dengan birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua dengan segenap makna bakti. Ada akhlak bersama dengan keluarga, dengan istri. Itu diwujudkan dengan satu sama lain saling menunaikan kewajibannya, melaksanakan kewajibannya, memberikan haknya orang lain, menunaikan hukukuz zaujain, hak-hak suami istri, yang dirinci dengan panjang dan lebar dalam babnya masing-masing. Ada akhlak bersama dengan anak kita, diwujudkan dengan tarbiyatul aulad, dengan prinsip qu anfusakum wa ahlikum nara. Ada akhlak bersama dengan penguasa, diwujudkan dengan at-ta'atu was-sama' as-sabr wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Ada akhlak bersama dengan rakyat. Kalau kita sebagai seorang penguasa, diwujudkan dengan menunaikan huququr ra'iyah, hak-hak rakyat
yang berkaitan dengan agama mereka atau dengan dunia mereka. Dirinya cukup panjang dalam prinsipnya harus sunnah dalam masalah ini. Juga ada akhlak bersama dengan al-aqarib, kerabat-kerabat kita. Diwujudkan dengan menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka, silaturahim. Dengan segenap makna menyambung. Dengan segenap makna menyambung. Rinciannya juga ada dalam pembahasan akhlak. Juga ada akhlak bersama dengan jiran, tetangga-tetangga kita. Diwujudkan dengan al-ihsanu ilaihim, berbuat baik kepada mereka dengan segenap makna kebaikan-kebaikan yang ada. Kebaikan dalam bentuk ucapan, kebaikan dalam bentuk perbuatan, dengan harta, dengan semua yang kita mampu. Al-ihsan ilal jiran, rukun tetangga. Dengan prinsip al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada jiran-jiran kita. Ada lagi yang namanya akhlak bersama dengan muslimin secara umum. Diupayakan dengan cara menunaikan hukukul muslimin, hak-hak muslimin. Yang ma'rufah itu, hakul muslim alal muslimi sittun ila akhirih. Bahkan ada pula barakallahu fikum akhlak bersama dengan non-muslim. Akhlak bersama dengan non-muslim dengan cara menerapkan prinsip-prinsip Islam terkait dengan ahkamu ahli zimmah, hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang kafir. Ada kafir zimmi, ada kafir muahad, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Disikapi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Itu semuanya dengan bimbingan-bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Bahkan ada akhlak bersama dengan hewan-hewan, akhlak dengan tumbuh-tumbuhan, akhlak dengan alam raya ini. Itu semuanya sesuai dengan bimbingan Alkitab wa Sunnah. Maka seorang sunni salafi yang sejati itu betul-betul memiliki syumuliyatul manhaj. Dia mengilmui Islam secara kafah. Dia pun juga mengamalkan Islam secara kafah pula dalam semua kehidupan dia. Semuanya bagus. Salafiyah fil aqidah, salafiyah fil ibadah, salafiyah fil da'wah, salafiyah fil muamalah, salafiyah fil akhlaq wal adab, salafiyah dalam semua hal. Itulah seorang salafi sejati. Ringkasnya barakallahu fikum. Ringkasnya barakallahu fikum, yang namanya seorang salafi sejati ialah seorang salafi yang betul-betul mengamalkan bimbingan Islam secara utuh. Mengamalkan qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Barakallahu. Nah, sehingga tolong diterapkan seutuhnya salaf dan manhajnya itu. Barakallahu fikum. Adapun tatkala kita mendapati orang-orang atau sebagian pihak dari kalangan ikhwan salafiyin tamam yang melaksanakan beberapa 1-2 kesalahan, maka yang harus kita camkan baik-baik bahwasanya manhaj salaf maksum, tidak mungkin jatuh dalam kesalahan. Manhaj salaf itu tauqifi, datanya dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, tidak mungkin salah. Maka tatkala ada penyimpangan-penyimpangan, ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan pada orang-orang yang menisbahkan diri pada salaf, itu personnya, salah orangnya, mungkin salah ilmunya, mungkin salah penerapannya dan segala macamnya. Jangan menyalahkan manhajnya. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya, apa keutamaan menjadi salafi sejati? Jazakumullah khairan. Masya Allah. Jawabannya ialah keutamaannya menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim mukmin yang betul-betul kafah dalam berislam. Itu keutamaannya. Baca risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi yang berjudul Fadlul Islam. Keutamaan Wahhab An-Najdi yang berjudul Fadlul Islam. Keutamaan Islam, yaitu keutamaan salaf, yaitu keutamaan seorang muslim, yaitu keutamaannya seorang salafi sejati. Ini istilah saja. Kata-kata sejati dari panitia. Kata-kata salafi itu sama dengan muslim, muslim sebagaimana yang dulu zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam.
Tadi paham ya? Nah. Jadi wajib semua pihak itu wajib jadi salafi sejati. Dengan bahasa lain, wajib jadi muslim yang benar. Masya Allah, kok larinya ke arah sini nih pengembangannya ini. Apakah termasuk ciri-ciri salafi imitasi apabila ada wanita yang mengaku salafi tapi melarang suaminya nikah lagi? Dan apakah termasuk ciri salafi imitasi akhwat yang enggan dijadikan istri kedua hingga ketiga atau keempat? Masya Allah, ini sih urusannya beda. Yang jelas urusan yang namanya ta'addud itu syar'i. Tidak boleh bagi siapapun untuk mengingkari syariat ta'addud. Disebutkan dalam Nassul Quran dan diamalkan oleh Rasul. Jangan diingkari. Kalau ada yang mengingkari syariat ta'addud, bahaya itu. Sama saja dengan mengingkari Nassul Quran dan Nassul Hadis. Jangan diingkari. Adapun urusan orang per orang, ya itu privasi pribadi. Ada yang sanggup untuk ta'addud, ada yang belum sanggup untuk ta'addud. Ada seorang wanita yang sanggup untuk dijadikan yang kedua, ketiga dan keempat. Ada yang belum sanggup. Itu semuanya masing-masing orang. Tidak ada sanggup pautnya dengan salafi imitasi dengan salafi sejati. Para waktu itu nggak ada sanggup pautnya. Tapi kalau seandainya ada yang mampu punya istri 2, 3 dan 4, semuanya bahagia, itu termasuk pihak yang kita perlu iri kepadanya. Perlu iri kepadanya. Dikarenakan dia mampu melaksanakan bimbingan Islam yang jarang dimampui oleh banyak pihak. Saya kok pernah dikasih hadiah kitab Kuteb. Nah, tahu pengarangnya siapa gitu. Itu kitab ini isinya bagaimana trik seseorang suami menaklukkan istri pertama supaya mau ta'addud. Nah, ya gini nanti aja lah. Kalau perlu tanyakan langsung sama Ustadz kita ini. Barakallahu fikum. Masya Allah, larinya ke sana ya. Pembahasan masalah sejati tapi larinya ta'addud, nikah segala macam. Ada apa ini? Iya, banyak anak-anak lagi. Masya Allah, tabarakallah. Harus disortir betul pertanyaannya. Masya Allah. Apakah seorang salafi sejati pro terhadap ihya uturah atau bahkan menerima kucuran dana dari mereka? Masya Allah. Mestinya yang menjawab ini Ustazuna yang menjawab ini. Ustaz Asghari termasuk orang yang paling memahami betul.
Ada sebagian orang ngomongnya bagus, ilmu juga bagus. Nah, jika ada seorang yang dikenal mengaku sebagai seorang salafi, namun ikut sebagai tim sukses pilkada, bahkan yang dia sukseskan adalah seorang calon dari orang-orang kufar, dalam keadaan dia tahu hal itu terlarang, apa hukum yang seperti ini? Masya Allah. Bisa jadi dia itu salafi-salafian, salafi imitasi. Ada kerusakan pada manhajnya dia, pada akidahnya dia, atau memang dia orangnya kita kenal bagus, tapi dia berbuat demikian dikarenakan ada tendensi tertentu. Ala kulli hal perlu dinasihati, didekati dengan cara yang baik, tegur dengan cara yang bagus, barakallahu fikum, difahamkan kembali dan dikuatkan kembali prinsipnya supaya jangan mengulang lagi hal yang semacam ini. Bagaimana cara mensikapi orang tua yang bukan dari manhaj salaf? Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Untuk orang tua antum harus memiliki sikap kelembutan dan kesabaran yang lebih tinggi dalam menghadapi beliau berdua dibandingkan dalam menghadapi orang lain yang bukan orang tua antum, yang tidak bermanhaj salaf. Tanggung jawab antum sebagai seorang anak berbakti kepada orang tua tetap ada. Paham ya? Kewajiban kamu sebagai anak berbakti kepada orang tua tetap ada. Walaupun dia bukan seorang sunni salafi, walaupun dia seorang hizbi, walaupun dia seorang yang kafir, tetap ada, sebatas masing-masing keadaan dia tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab kamu sebagai seorang anak ialah bertugas untuk mendakwai lebih serius, lebih halus, lebih lembut, lebih sabar kepada kedua orang tua kamu ini. Contohnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bapaknya itu tokoh kafir, didakwai oleh beliau dengan dakwah yang sangat halus, dengan kata-kata ya abadi, panggilan yang sangat halus. Barakallahu fikum. Paham ya? Jangan kemudian ada pemahaman ketika ada orang tua yang bukan salafi, orang tua yang awam, orang tua yang jahil, orang tua yang punya pemahaman menyimpang, langsung dengan serta-merta engkau durhaka sama dia. Tidak boleh. Kamu durhaka, kamu dosa. Tidak. Ini untuk orang tua secara khusus. Anda punya kewajiban birrul walidain, walaupun orang tua kamu kafir. Paham ya? Mestinya sebagai seorang anak, barakallahu fikum, harus berusaha maksimal bagaimana caranya bisa menyadarkan orang tua tadi supaya dia bisa kembali kepada prinsip yang benar. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Mana aja. Masya Allah, Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Saya mohon penjelasan. Apakah bila ada seseorang yang mengaku sebagai salafi, tapi ia memiliki beberapa ciri berikut? Masya Allah. 1. Selalu bermuka masam atau seringnya demikian. 2. Enggan menebar atau menjawab salam. 3. Bila berpapasan dengan ikhwah yang lainnya, pura-pura nggak tahu atau membuang muka.
4, agak susah diajak bicara atau ngobrol alias kaku. 5, hanya suka atau mau berbicara dengan orang yang dia kenal. Apakah termasuk salafi sejati? Masya Allah. Sejati lagi ya. Barakallahu fiik. Nah, ya, kalau dia secara prinsip, secara manhaj, usulul iman wal aqidah, prinsip dasar iman dan akidahnya bagus, di atas manhaj salaf, ubudiyah dan segala macamnya, maka yang ditanyakan di sini ialah perihal masalah bab akhlak, bab muamalah. Anda paham ya? Maka diingatkan kepada ikhwan-ikhwan tadi, ingat manhaj salaf itu syamil. Prinsip seorang salafi sejati punya syumuliyatul manhaj. Tolong perbaiki akhlak Anda, perbaiki muamalah Anda. Sikap yang demikian tadi kurang tepat, apalagi ketika bersama dengan para ikhwah salafin yang lain atau para kaum muslimin. Barakallahu fikum. Senyum itu sedekah. Gitu ya. Senyum itu sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talid. Jangan meremehkan perkara ma'ruf sedikit pun, walaupun dengan cara berjumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri-seri. Senyum itu sedekah. Menjawab salam hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Saya paham ya? Sehingga tolong jadilah salafi sejati akidahnya, sejati iman dan ibadahnya, sejati akhlak dan muamalahnya. Salafi segala-galanya. Tapi yang tadi bukan kemudian langsung dikatakan imitasi, ya enggak. Terkait dengan imitasi itu kalau sudah berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar. Ini perlu ada pembenahan. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ini jadi tolong kata-kata sejati tadi jangan ditambahkan terus ya. Kalau mengatakan saya seorang sunni salafi dalam materi upaya untuk menuju ke sana. Kami atau orang tua seorang salafi sejati. Tetapi ada anak kami laki-laki yang masih belum menjadi salafi sejati. Kayak ada pendaftarannya nih, Allah Ustaz. Terus jangan salah kaprah ya. Bagaimana sikap kami apabila dia atau anak kami kelak meminang seseorang istri dari keluarga yang masih awam? Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus merestui pernikahannya? Apakah kami harus menghadiri pernikahan tersebut? Sedang di sana banyak kemungkaran kepada Allah, musik dan lain sebagainya. Tolong nasihati kami orang tuanya harus bagaimana. Jazakallahu khair. Salafi sejati di Ibnu Qayyim. Allah Ustaz. Wah ini dia. Jadi bayangannya salafi sejati itu Ibnu Qayyim itu aja. Allah Ustaz. Nah ya, itu tolong kata-kata sejati tadi tolong dihilangkan aja. Nah, salafi artinya seorang yang betul-betul berupaya dengan sebaik-baiknya ya kan, untuk menuju kepada prinsip yang benar. Al-muhim. Di antara tugas orang tua terhadap anaknya barakallahu fikum ialah memperhatikan tarbiyah anak dan masa depan anak. Di antaranya ialah urusan pernikahan seorang anak. Tanggung jawabnya orang tua untuk memilihkan kriteria yang syar'i untuk calon mantunya. Maka harus dikasih bimbingan, wejangan kepada putra tadi dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, jangan memaksa, jangan menekan, dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Sampaikan. Barakallahu fikum. Sampaikan pula kepada anak tersebut. Tamam, prinsip Islam dalam mencari seorang wanita. Tungkahul mar'atu li arba'in. Limaliha wa li syamaliha wa li nasabiha wa li diniha. Apa kata Rasul? Fadfar bi dzati din taribat yadak. Sampaikan kepada anak tadi itu gambaran rumah tangga itu kayak apa, supaya dia paham yang namanya rumah tangga bukan sekedar malam pertama selesai, tapi panjang buntutnya. Tanggung jawab dia sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga nanti, tarbiyah istrinya, tarbiyah anak-anaknya kelak, menyeting rumahnya supaya rumah yang syar'i dan segala macamnya, panjang urusannya.
Dikasih gambaran yang lengkap supaya dia paham butuhnya dan pentingnya ilmu agama dalam rumah tangga, sekaligus pentingnya kesolihan kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga dalam sebuah rumah tangga, supaya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kasih pengertian dengan cara yang bagus. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Seringkalinya ya kan, bukan salah yang dia sampaikan, tapi salah cara menyampaikan. Gitu ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Katanya disampaikan orang tua pas, syar'i, tapi cara menyampaikannya itu nggak tepat sehingga anaknya memberontak, apalagi udah besar kayak gini. Dengan cara yang halus, dengan cara yang tepat. Memang dari hati ke hati, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmah. Barakallahu. Kasih pengertian. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apakah anjing-anjing neraka itu keluar dari Islam? Kaum Khawarij, barakallahu fikum, jumhur ulama berpendapat mereka bukan orang kafir. Paham? Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arbah, ketika ditanya tatkala beliau membasmi dan memberantas kaum Khawarij pada masa beliau, ada yang tanya, "Akufarun hum?" Apakah kafir mereka itu? Katanya sahabat Ali bin Abi Thalib, "Minal kufri farru." Justru mereka itu lari dari kekufuran. Tanya lagi, "Waman hum?" Siapa mereka kalau begitu? Dijawab, "Hum ikhwanuna baghaw alaina." Mereka itu adalah teman-teman kita muslimin namun memberontak kami. Kecuali beberapa sekte Khawarij tertentu yang dikafirkan oleh para ulama dikarenakan ekstrimnya pemahaman mereka. Ini nggak layak tanyakan, banyak anak-anak kecil, ini bahaya nanti. Aduh, Masya Allah. Ada yang tanya begini, apakah Sunan Gresik itu ulama salafi? Allah. Sunan Gresik yang mana ini? Gresik itu tempatnya para sunan. Allah tempatnya para maulana. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam ya. Saya kurang tahu persis bagaimana sejarahnya Sunan Gresik. Gresik itu memang nama orang, nama sunan. Sunan Gresik. Nggak tahu saya sejarahnya. Tanyakan ahli sejarah kita. Di antaranya Ustaz Ayyub ini luar biasa beliau. Dalam sejarah ini luar biasa. Tanyakan sama beliau. Saya kurang begitu mengerti. Wallahu a'lam. Kalau melihat dari sisi kuburannya, itu diagungkan ya kawan. Itu menjadi wisata religi terbesar di kota Gresik. Ada Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, ada Sunan Giri. Itu dua-duanya besar tempatnya. Wisata religi Gresik. Makanya dikatakan kota Maulana, kota Sunan. Wallahu a'lam. Dari situnya kayaknya nggak beres. Wallahu a'lam. Saya lagi yang paham ya. Tanyakan lagi sama yang paham. Sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya tidak ada artinya seseorang mengaku aku sebagai salafi jika ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Bolehkah seseorang ketika ditanya, apakah antum salafi? Kemudian dia menjawab, saya berusaha menjadi seorang salafi dan semoga saya termasuk salafi. Bolehkah demikian? Sama Muawiyah, sama Ali. Barakallahu fiik, afwan. Dia jawab sama dia, ana muslimun muttabi'ul kitab wa sunnah. Saya seorang muslim yang berusaha mengikuti Alkitab wa sunnah. Itu pada masa-masa fitnah ketika itu.
Barakallah. Tolong jelaskan Ustadz bentuk penyimpangan yang mengaku salafi yaitu kelompok sururi. Jazakallah atas penjelasannya. Butuh daurah khusus tentang masalah sururiyah ini. Dan itu sudah banyak yang menyampaikan barakallah. Cari aja file-file CD-CD ceramahnya para ustaz-ustaz kita yang membahas tentang masalah ini. Panjang ya Pak. Kesalahannya sangat prinsipil. Ustadz, ketika saya ditanya oleh orang lain yang menuduh bahwa salafi itu merasa benar sendiri dan menganggap kebenaran itu hanya ada pada diri mereka, tidak ada pada yang lain, bolehkah saya menjawab, setahu saya tidak ada satu orang pun salafi yang merasa diri mereka suci, bahkan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Hanya saja mereka mengetahui dan meyakini bahwa tidak ada jalan yang benar selain masalah yakni Islam yang murni. Masya Allah. Boleh juga dibahasanya antum. Labas Allah harisi. Apa hukum taklim akhwat yang ustadznya laki-laki tapi tidak pakai tirai atau penghalang antara ustadz dan akhwat-akhwatnya? Masya Allah. Kayak gini gitu ya Pak. Saya di sini, ini semuanya akhwat. Masya Allah ya ikhwan. Kira-kira mengandung fitnah yang besar atau tidak itu? Farhan. Fitnah ya? Gitu kan? Masya Allah. Silahkan ya ikhwan. Karena mereka semua bukan mahramnya. Orang lain, ada yang tua, muda, dan. Ya jangan diteruskan dan itu apa? Maruf kan ya? Di sini ustadznya. Masya Allah ya kan. Itu bukan taklim ya kan. Ini diantara hal-hal yang kurang benar yang ada pada orang-orang atau sebagian orang yang mengaku sebagai seorang salafi. Barakallahu fikum. Ini kata mereka termasuk hikmah dalam dakwah. Termasuk rifqun walin, kelemah lembutan dalam dakwah yang kebablasan. Betul, ketika ditegur, takillah ya Ustaz, fitnah besar itu. Memang mereka tuh senangnya nuduh, senangnya komplain. Yang penting itu akidah umat. Kalau begini-begini dikomplain, kapan dakwahnya kepada mereka? Waduh, kenaan. Sudah terlanjur enak, tidak mau disalahkan. Allahul musta'an. Bagaimana mungkin engkau mengajarkan akidah kepada umat, hati kamu itu kotor dengan yang semacam itu? Di antara bentuk akidah yang murni, engkau jauhi ini semuanya. Konsekuensi berakidah yang benar, jauh dari maksiat dan kemungkaran. Jadi paham ya? Begitu ada orang yang suka bermaksiat, suka berbuat dosa dan segala macamnya, tanda akidahnya melemah. Paham ya? Tolong jangan salah paham. Nah, dan terjadi di Surabaya banyak itu. Sampai diceritakan kepada saya, Allahul musta'an. Wah ini banyak anak kecil, nggak usah lah, nggak jadi. Aduh, banyak anak kecil ya. Kalau nggak ada kecil mungkin sampai ke mana ya? Gimana ya? Itu tadi. Jadi betul-betul fitnah. Mungkin ustadznya, mungkin ya, nggak terfitnah, mungkin. Anak nggak yakin, Tapi mereka terfitnah dengan ustadznya. Apalagi kalau ustadznya itu masya Allah masih muda, ganteng, anak nggak yakin. Tapi mereka terfitnah dengan ustadznya. Apalagi kalau ustadznya itu masya Allah masih muda, ganteng, putih bersih, masya Allah ya.
Fitnah bagi mereka. Dan terjadi itu. Allah musta'an. Nah, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Setahu saya kalau dari kalangan para asatidzah Ahlus Sunnah Salafiyin dari ikhwanuna, setahu saya tidak ada yang berbuat demikian. Mudah-mudahan tidak ada ya Pak. Fitnah besar ya Pak. Setahu saya itu di antara ciri khasnya ikhwan muslimin. Orang-orang yang punya pemahaman ikhwan itu demikian. Jadi ustadznya menyampaikan langsung kepada para istilahnya mereka. Hakala ya. La haula wala quwata illa billah. Jam 9. Kurang sedikit. Masya Allah. Ini sedang mengutarakan sesuatu gitu loh. Pertanyaannya mana? Nah itu. Iya, jawabannya betul seperti itu. Mereka bukan seorang salafi sejati. Bisa dikatakan bukan seorang salafi. Siapa saja yang menyelisihi ahlu sunnah, menyelisihi salaf dalam satu prinsip dari prinsip-prinsip dasar agama Allah, itu sudah keluar dari daerah salaf. Barakallahu fikum. Kalau sampai parah bisa keluar dari daerah Islam. Kalau keluar dari daerah salaf, muslim dia. Muslimnya menyimpang. Kalau keluar dari daerah Islam, bisa kafir dia. Barakallahu fikum. Cuma dikarenakan dia mengaku sebagai seorang salafi, kita mengatakan salafi imitasi. Istilah saja. Tolong jangan diklasifikasi ya. Salafi ada dua. Salafi imitasi, sejati. Itu tidak ada. Satu salaf. Salam yang kembali kepada Islam yang benar, Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan diwujudkan dalam amaliyah kesehariannya. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apakah Ustadz Somet salafi sejati? Wallahu a'lam ya. Ada kata siapa dia? Siapa ya? Siapa Somet? Siapa tuh? Oh, Ustaz Artis. Iya, tahu sendiri jawabannya lah. Oh, Somet ya. Anda pikir uji saja. Ini apanya uji ini? Hah? Apanya uji? Tahu uji enggak? Hah? Kalau uji ma'ruf sampai kedengaran telinga saya. Hah? Ustadz Jeffrey. Kalau yang Somet ini siapa? Temennya? Tolong saya ingatkan sekali lagi, kata-kata sejati itu hanya tema dari pihak panitia. Tamam? Tidak ada klasifikasi salafi imitasi, salafi sejati. Salaf itu cuma satu, yang di atas Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang-orang yang mengaku demikian namun tidak sesuai dengan kenyataan, maka bukan dikatakan sebagai salaf. Barakallahu fikum. Begitu ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal.